Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. الحمد لله. قال تعالى في قرآنه الكريم إن الله مع الصابرين. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa terkadang hidup berjalan tidak sesuai dengan ekspektasi dan keinginan kita. Seringkali ujian itu datang silih berganti dalam hidup kita, dalam berbagai bentuk dan dalam berbagai cobaan. Terkadang kita diuji dalam kesehatan kita yang terganggu, dan terkadang pula kita diuji dalam harta kita, kurangnya harta dan lain sebagainya. Dan kerap kali kita juga diuji dalam keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita yang mungkin masih sulit untuk menerima kebenaran dan dakwah. Maka dari itu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dan memberikan kita satu pegangan penting dalam hidup kita, yaitu kesabaran. Sebagaimana ayat yang kami sampaikan dalam muqaddimah tadi, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka tidaklah kami membalas orang-orang yang sabar dengan balasan yang tidak terhitung, bighairi hisab. Maka ini merupakan salah satu keutamaan besar dalam amalan sabar. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan bahwa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab adalah betul adanya Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan balasan yang tidak terhitung. Jika kita mendapatkan amalan-amalan yang lain, misalnya salat jenazah jamaah sekalian, mendapatkan pahala seperti 1 qirat, dan 1 qirat itu permisalannya seperti 1 buah gunung. Maka tentu ini merupakan amalan yang sangat besar. Namun jamaah sekalian, perlu kita ketahui bahwa amalan ini masih ada batasannya. Walaupun besar, tetapi masih ada batasannya dalam bentuk gunung. Tetapi pahala sabar tidak dapat digambarkan, bighairi hisab, tidak dapat dihitung dan tidak dapat atau tidak terhingga jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangankan manusia biasa seperti kita, jangankan manusia lemah seperti kita atau manusia biasa, bahkan Nabi dan Rasul mendapatkan ujian-ujian besar mereka di dalam dunia ini jamaah sekalian. Kita mulai dari Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam, atau latar belakang dari kisah Nabi Adam alaihissalam diturunkan di dunia ini, di muka bumi, bukan sebagai nikmat kedua atau pengganti surga. Namun sebagaimana kita ketahui jamaah sekalian, bahwa Nabi Adam diturunkan di dunia sebagai bentuk hukuman karena telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan buah keabadian, atau yang masyhur istilah di sekitar kita yaitu buah al-khuld, yaitu buah keabadian jamaah sekalian. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan
kerasnya kaumnya yang tidak mau menerima kebenaran, maka jangankan kaumnya, anaknya pun tidak dapat atau tidak mau, salah satu anaknya tidak mau menerima kebenaran. Maka keluhan Nabi Nuh alaihissalam dituliskan dalam Al-Quran. Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Ya Allah, ya Rabbku, aku telah mendakwakan umatku siang dan malam. Falam yazidahum du'ai illa firara. Maka tidak bertambah dari mereka kecuali mereka kabur. Maka Nabi Nuh alaihissalam pun mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala karena ujian yang sangat berat itu. Kemudian kita beralih ke Nabi Ayub alaihissalam. Kita ketahui bahwa Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan ujian yang sangat berat. Salah satu Nabi yang mendapatkan ujian yang sangat berat, yaitu ujian penyakit yang dideritanya selama bertahun-tahun. Tidak berhenti sampai di situ jamaah sekalian. Nabi Ayub alaihissalam juga diuji dengan kesetiaan istrinya yang hampir goyah dan hampir meninggalkan dirinya. Dan juga Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan anaknya yang diambil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya yang masih menggemaskan dan masih umur belia, rumahnya yang mewah. Karena sebagaimana yang kita ketahui jamaah sekalian, bahwasannya Nabi Ayub alaihissalam merupakan salah satu nabi yang dikaruniai harta yang lumayan cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ujian itu datang, apakah Nabi Ayub alaihissalam kemudian mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak jemaah sekalian. Namun di dalam Al-Qur'an Nabi Ayub alaihissalam mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Aku telah menderita penyakit dan Engkau adalah Maha Penyayang. Nabi Ayub alaihissalam tidak langsung mengatakan bahwa Ya Allah, sembuhkan aku. Namun Nabi Ayub alaihissalam menyiratkan pesan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa aku menderita sakit dan Engkau adalah Maha Penyayang. Dan Nabi Yusuf alaihissalam jamaah sekalian dibuang ke dalam sumur oleh saudaranya. Dan setelah itu beberapa hari kemudian sebuah kabilah lewat dalam sumur tersebut atau melewati sumur tersebut, kemudian mengambil Nabi Yusuf alaihissalam, lalu kemudian menjualnya sebagai budak. Bahkan nabi-nabi sekelas Nabi Yusuf dan nabi-nabi lainnya yang sebagaimana tadi kita sebutkan itu mendapatkan ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka sekali lagi tidak mengutuk ujian itu atau mencela ujian itu, namun menyerahkan ujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang terakhir, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak perlu lagi kita jelaskan atau tidak perlu lagi kita rincikan bagaimana bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Berbagai penderitaan, bahkan sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi, maka ujiannya datang silih berganti, datang berturut-turut, dimulai dari ayahnya yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ibunya, lalu kemudian datang ujian-ujian berikutnya, hingga bahkan ketika Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi Nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari semua yang telah kita jelaskan, kita dapat menyimpulkan satu pesan kuat dari seluruh kisah yang telah kami sampaikan, bahwasannya dunia bukan tempat bersenang-senang, melainkan darul bala bagi kita semua, bahkan termasuk kepada Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta nabi-nabi lainnya yang telah kita sebutkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.